Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 8 orang. Perkenalkan, nama saya Adi Gunawan. Saya Nadia. Nama saya Dewi Kubala. Nama saya Kevin Maria. Nama saya Muhammad Ilham Ahmad. Nama saya Muhammad Fakan Rafa. Jadi kami di sini bakalan ngebahas tentang materi bekantan. Cilukba. Oke guys, jadi materi yang kita bahas yaitu bekantan. Dari bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 yaitu kajian penelitian, bab 3 yaitu metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 yaitu penutup. Materi ini akan dibacakan dari bab 1 yaitu latar belakang yang akan dibacakan oleh Almira. Bye bye. Halo guys, aku Almira. Jadi di sini aku akan membacakan latar belakang dari bekantan. Lahan basah merupakan habitat alam bekantan, hewan endemik Kalimantan yang kini terancam punah akibat kerusakan habitatnya. Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia khawatir terhadap kelestarian bekantan dan berupaya menjadikan sebagai identitas daerah Kalimantan Selatan. Penelitian dilakukan di ekosistem Riparian Rawagelam, Kabupaten Tapin untuk mengetahui kondisi populasi dan struktur kelompok bekantan. Hasilnya ditemukan 9 kelompok dengan total 192 individu dan kepadatan 28 hingga 34 individu per kilometer. Ancaman utama bekantan adalah kerusakan habitat dan alih fungsi lahan. Untuk pelestarian, pemerintah menetapkan kawasan ekosistem Rawagelam sebagai kawasan konservasi dan ekowisata seluas 90 hektar. Penelitian lebih lanjut menunjukkan perlunya pengembangan manajemen ekowisata terpadu agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, kesejahteraan ekonomi, serta pelestarian habitat bekantan di Rawagelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Zipa Salsabila. Saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat penelitian teoritis penelitian bekantan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya, dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu informasi dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan untuk masyarakat yang ada di Kota Tarakan. A. Memperluas pemahaman ilmiah tentang aspek ekologi bekantan seperti pola makan, jenis pakan, perilaku harian, struktur polusi, dan habitatnya. B. Memberikan data dasar dan kerangka acuan bagi penelitian lanjutan dalam konservasi spesies endemik, dinamika populasi, dan habitat. Contoh penelitian struktur populasi bekantan yang menyebut bahwa hasilnya dapat menjadi dasar dalam perumusan supaya konservasi bekantan. C. Memperkuat kerangka teoritik untuk bidang ekologi, primatologi, dan pengelolaan satwa liar, misalnya dalam konteks bagaimana bekantan memilih pakan dalam habitat mangrove atau bagaimana habitat dan faktor manusia mempengaruhi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Nadia. Di sini aku mau menjelaskan manfaat penelitian praktis bekantan. Dalam dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber informasi dalam pembelajaran biologi kelas 10 SMA untuk menambah pengetahuan mengenai bekantan yang terkandung dalam famili Chordata kelas Mamalia. A. Menjadi bahan rekomendasi bagi pengelola dan konservasi habitat bekantan, termasuk mangrove dan muara sungai, misalnya penelitian status populasi dan konservasi bekantan di habitat Rawagelam, yang menyatakan bahwa hasilnya penting untuk restorasi habitat. B. Mendukung pengembangan ekowisata dan pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar habitat bekantan. Contoh, penelitian eksistensi model sosial dalam pengelolaan ekowisata bekantan di Sungai Hitam menyebut manfaat bagi masyarakat sekitar dalam pengelola ekowisata dan sumber penghasilan. C. Menjadi bahan edukasi dan peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya menjaga spesies endemik dan habitatnya. Misalnya, di laman Pusat Studi Satwa Primata yang menegaskan bahwa bekantan endemik dan terlindung sehingga peraturan yang jelas serta tindakan tegas. Sekian penjelasan dari aku.
Halo, saya Keisha. Kali ini kita masuk ke bab 2, yaitu kajian penelitian. Kali ini saya akan membahas apa itu bekantan. Jadi, bekantan atau yang biasa disebut monyet Belanda merupakan satwa endemik Pulau Kalimantan. Bekantan merupakan sejenis kera yang mempunyai ciri khas hidung yang panjang dan besar dengan rambut berwarna coklat kemerahan. Dalam bahasa ilmiah, bekantan disebut Nasalis larvatus. Bekantan yang merupakan satu dari 2 spesies anggota genus Nasalis ini sebenarnya terdiri atas 2 subspesies, yaitu Nasalis larvatus larvatus dan Nasalis larvatus orientalis. Dan yang terakhir, bekantan jantan berukuran lebih besar dari betina. Ukurannya dapat mencapai 75 cm dengan berat mencapai 24 kg. Sedangkan bekantan betina berukuran sekitar 60 cm dengan berat 12 kg. Sekian dari saya, terima kasih. Hai, aku Aldin. Jadi aku di sini bakal bacain bab 3 tentang metodologi penelitian. Yang pertama, A. Lokasi penelitian. Lokasi yang dituju dalam penelitian ini adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin berada di antara 1 derajat 21.49 hingga 1 derajat 10.14 lintang selatan dan 114 derajat 19.33 hingga 116 derajat 33.28 bujur timur. Terus yang kedua ada B. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Terus penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia dari perspektif partisipan yang terlibat. Penelitian ini mengumpulkan data dari observasi lapangan langsung, sumber referensi terkait dan analisis terkait fenomena dan upaya pelestarian bekantan di Kalimantan Selatan. Aku Jada ingin melanjutkan presentasi dari Aldin. C. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Studi literatur. Studi literatur adalah teknik pengumpulan data penelitian ke perpustakaan dari berbagai sumber, seperti buku jurnal, artikel, laporan penelitian, berita, maupun dokumen resmi yang relevan. Studi literatur dilakukan untuk memperoleh informasi dan pemahaman yang mendalam mengenai upaya pelestarian bekantan dalam kurung Nasalis larvatus di Kalimantan Selatan. Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang membahas tentang kondisi populasi bekantan, faktor penyebab penurunan habitat, serta program-program pelestarian yang telah dilakukan oleh pemerintah, lembaga konservasi maupun masyarakat lokal. Data yang diperoleh kemudian dijadikan dasar untuk menganalisis strategi pelestarian bekantan agar dapat diterapkan secara berkelanjutan. Yaitu selanjutnya adalah D. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai berbagai fenomena yang berkaitan dengan pelestarian bekantan. Data dari hasil studi literatur dianalisis dengan cara mengidentifikasi dan mendeskripsikan berbagai upaya konservasi yang telah dilakukan seperti pelindungan habitat, penegakan hukum terhadap pemburuan liar, edukasi masyarakat, dan pengembangan ekowisata berbasis konservasi. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi terkini pelestarian bekantan, serta efektivitas upaya-upaya yang dilakukan dalam menjaga kelestarian spesies endemik Kalimantan tersebut. Nama saya Muhammad Fatan Rafa. Kali ini saya akan membacakan tentang hasil dari rumusan masalah di bab 4. A. Fenomena pelestarian bekantan di Kalimantan Selatan. Bekantan atau Nasalis
Sclarvatus adalah jenis satwa yang termasuk ke dalam ordo Primata, famili Cercopithecidae, dan subfamili Colobinae. Bekantan merupakan satwa endemik Kalimantan sehingga surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Kalimantan Selatan nomor 29 tahun 1990 menetapkan bekantan sebagai satwa identitas daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan persetujuan DPRD nomor 161/112 DPRD tanggal 28 Maret 1990. B. Kondisi habitat bekantan di Kalimantan Selatan. Bekantan tersebar hampir di seluruh ekosistem lahan basah di Kalimantan Selatan, baik di kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi, yaitu di areal penggunaan lain atau APL. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan bekantan. Keberadaan bekantan atau Nasalis sclarvatus sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekologis dan antropogenik. Faktor utama meliputi ketersediaan habitat alami seperti hutan mangrove, hutan rawa gambut, dan hutan riparian yang menyediakan sumber pakan dan tempat tinggal bagi populasi bekantan. Hai, aku Nia. Hari ini aku mau membaca saran dan kesimpulan yang terdapat untuk bekantan. Yang pertama, menjaga kelestarian habitatnya. Jangan ikut dalam kegiatan yang merusak hutan, remove dan hutan rawa tempat bekantan hidup. Kedua, dukung upaya konservasi. Kamu bisa ikut kampanye pelestarian satwa langka atau mendukung lembaga yang melindungi bekantan. Dan yang terakhir, jangan membeli atau memelihara satwa liar. Bekantan termasuk hewan yang dilindungi, jadi memeliharanya itu melanggar hukum. Oke, kesimpulannya, bekantan merupakan hewan endemik Kalimantan yang memiliki ciri khas hidung besar dan hidup di daerah hutan mangrove serta rawa. Keberadaannya kini terancam akibat kerusakan habitat dan pemburuan liar. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung upaya konservasi agar bekantan tidak punah dan tetap menjadi kebanggaan satwa liar. Satwa Indonesia. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.